Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar penulisan jurnal kedokteran dan kesehatan. Dan saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh partisipan dan kepada kepanitiaan. Kebetulan kepanitiaannya hanya 3 orang, yaitu saya sendiri dan ada dokter muda Muhammad Fadlan Adam dan mahasiswi kedokteran Syarifah Awalia. Terima kasih banyak atas kerjasamanya dan tentunya kepada seluruh narasumber pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita buka dengan membaca doa kepada dokter muda Fadlan Adam. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai webinar ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama muslim, doakan saya pimpin. Bagi yang selain muslim, dapat menyesuaikan ya, berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfirli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qariibun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa min rawati. Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa an fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, izinkan saya membaca CV singkat dari 3 narasumber. Yang pertama ada Dr. Ahmad Bakhtiar, MPPM, di mana beliau telah menyelesaikan pendidikan dokternya di Universitas Andalas, kemudian melanjutkan S2-nya di University of Southern California, Amerika Serikat, dan S3-nya diselesaikan di Universitas Gadjah Mada, di mana beliau telah melakukan penelitian mengenai COVID-19. Selanjutnya ada Dr. Roni Isdwarnana, MIH, menyelesaikan pendidikan dokternya di Universitas Brawijaya dan kemudian melanjutkan di Monash University, Australia. Dan sekarang tengah menyelesaikan S3-nya di Mahidol University, Thailand. Mari kita doakan semoga Dr. Roni studinya dilancarkan ya. Amin ya rabbal alamin. Dan di mana Dr. Roni sekarang meneliti mengenai vitamin D dan cardiovascular disease. Selanjutnya ada Dr. Eva Rahmi, MKes, MPDK, menyelesaikan pendidikan dokternya di Universitas Brawijaya dan mengambil S2 di 2 universitas, yaitu di Universitas Indonesia dan Universitas Brawijaya, dan S3-nya diselesaikan di Universitas Brawijaya. Dan Dr. Rahmi melakukan penelitian mengenai molekul doping ya, pemanfaatan zat aktif gitu terhadap breast cancer. Demikian CV singkat dari ketiga narasumber, dan kita masuk ke acara inti. Kepada narasumber pertama, saya persilakan kepada Dr. Ahmad.
Bisa ya suara saya terdengar ya? Kedengaran dok? Bisa, suara saya Iya dok, terdengar. kedengaran, jelas. Kalau pakai headset ini bisa juga? Oke, baik. Eh, hari ini saya diberikan materi oleh Mas Ismo tentang peran penelitian studi kasus dalam membangun teori pada bidang kesehatan ya. Oke. Saya sekarang membantu Pak Yadi dan Mas Ismo kami bertiga di editor di jurnal kedokteran Mula Warman selain tadi ya. Oke, saya coba. Mungkin tidak terlalu lama ya. Oke. Baik. Mengapa penting penelitian studi kasus ya? Kalau kita lihat, kalau saya melihat dari pengalaman saya dengan Mas Ismud dan dalam mengelola jurnal dalam beberapa waktu belakangan ini, saya lihat manuskrip studi kasus sangat sedikit ya, apa mungkin hampir tidak ada. Oke. Kemudian potensi data atau kasus yang unik sebenarnya kalau saya lihat baik di rumah sakit atau di puskesmas atau di tempat-tempat lain ya itu sangat banyak. Kemudian masih terpola pada penelitian observasional atau eksperimental yang memerlukan banyak sampel karena dalam pemikiran banyak peneliti atau mahasiswa penelitian itu kalau ada sampelnya itu ya kalau banyak sampelnya itu. Nah kalau tidak ada sampelnya bagaimana caranya generalisasi kan atau penarikan kesimpulan gitu. Ya seperti itu. Jadi harus ada sampel dan lain sebagainya. Ya. Nah itu yang pola-pola pemikiran seperti itu yang sebenarnya yang mungkin membuat apa namanya ya penelitian-penelitian studi kasus ini belum dilirik sampai sekarang. Tapi kalau kita lihat di jurnal-jurnal ya jurnal-jurnal kedokteran ya itu biasanya studi kasus itu mendapat peran yang tempat yang prioritas juga ya. Di dalam satu terbitan itu ya at least ada satu atau dua studi kasus. Dan itu baik di jurnal Q1, Q2, atau Q3, dan Q4. Itu selalu ada. Ya. Ada juga jurnal-jurnal yang saya baca, yang saya lihat itu adalah khusus untuk studi kasus. Seperti di penelitian-penelitian di family medicine, juga ada jurnal yang khusus untuk studi kasus. Ya. Oke, kalau kita lihat di sini, ya saya lebih ke arah teori. Ya. Oke. Kalau kita lihat di sini, kenapa alasan memilih metode studi kasus? Kita lihat sini, yang pertama adalah teori meragukan dalam ada aspek yang meragukan dalam menjelaskan fenomena. Jadi tidak bisa dijelaskan secara teori secara perfect ya. Teori perlu diuji ke empiris ya ke lapangannya ya dilihat. Mungkin ada kasus tertentu ya yang mungkin tidak bisa dijelaskan uniquely gitu. Ya. Kenapa di Samarinda COVID-nya tinggi, ada COVID apa namanya anosmia pada kelompok-kelompok tertentu misalnya. Nah, itu kan tidak bisa dijelaskan secara teori. Mungkin ada tapi orang belum bisa menemukan gitu atau belum bisa menjelaskan gitu ya. Kalau misalnya kenapa kecenderungan orang yang meninggal itu adalah orang COVID yang usia tua atau komorbid, tapi ada beberapa orang yang sehat yang meninggal gitu. Dengan apa namanya badai sitokin yang cepat sekali terjadinya, misalnya 2 atau 3 hari sudah langsung pakai ventilator dan meninggal gitu. Pada usia muda gitu, yang diperkirakan imunitasnya cukup tinggi gitu ya, cukup kuat. Nah, opsi kedua adalah teori tidak ada untuk menjelaskan fenomena seperti yang saya katakan tadi. Ya belum ada teorinya. Ada satu case ternyata sulit untuk diterangkan secara teori, tidak ada teori. Dan opsi ketiga adalah ketiga teori tidak lengkap dalam menjelaskan fenomena. Ya, ada missing link dalam teori, sehingga kan mungkin kita tidak bisa menunggu banyak kasusnya baru kita bisa jelaskan kan. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi tidak perlu membuat banyak sampel dulu, menunggu sampel banyak sampai baru bisa dijelaskan fenomena itu kenapa bisa terjadi seperti itu. Ya. Nah, ini
tentu teori perlu dimodifikasi, tentu perlu diperkaya, ya, sehingga dalam upaya untuk memodifikasi atau memperkaya teori itu, ya kita bisa menggunakan metode studi kasus atau juga metode pemodelan kalau di kesehatan masyarakat itu, ya, atau di teknik itu mereka menggunakan teori pemodelan gitu ya. Oke, ya, singkat saya lihat. Jadi kalau kita lihat di sini secara teori kembali lagi ya, alasan singkat untuk memilih metode studi kasus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bercorak how and why ya. How contohnya, seperti inilah. Kalau kami orang Kesmas itu selalu contohnya ya bagaimana proses perencanaan gaya Jokowi memindahkan pedang kaki lima, karena sekarang Jokowi disorot nih karena terkait dengan undang-undang Cipta Lapangan Kerja gitu ya. Mudah-mudahan di mahasiswa kita tidak ada yang ikut demo ya. Kalau ikut demo sudah baca, nah tidak apa-apa ya. Kalau ikut demo tapi belum baca undang-undangnya, jangan cegah sekali. Anak saya sudah wanti-wanti juga itu, Balikpapan. Bilang, kalau kamu sudah baca undang-undangnya, nanti kamu stabilo warna merah, baru tidak setuju. Tapi kalau belum pernah baca, jangan dulu. Ya. Nah, ini adalah untuk menjawab how and why. Ya. Seperti ini. Ya. Peneliti tidak mempunyai kontrol atau kendali terhadap jalannya penelitian. Ya. Dan masalah yang teliti bersifat kontemporer. Masa kini. Ya. Tidak masa lampau. Tapi masa kini, kasus yang ada sekarang. Nah, itu yang dianalisa. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini secara teori, mungkin saya lebih banyak nanti ke arah teori ya, karena memang ya dalam memahami konsep-konsep case study ini memang harus betul hati-hati sehingga nanti hasilnya juga baik. Memahami perbedaan metode penelitian studi kasus dengan metode lainnya, kalau kita lihat sini ya, kan tadi sudah saya katakan ada penelitian sifatnya kualitatif ya. Nah, kuantitatif itu berkaitan dengan angka-angka ya, kemudian kualitatif itu berkaitan dengan kata-kata itu ya. Itu penelitian kualitatif. Kemudian ada yang kita sebut dengan studi. Kita bagi 3 saja seperti ini ya, supaya lebih gampang. Nah, perbedaan yang pertama adalah membawa teori ke dalam tanda petik ke lapangan di sini ya. Nah, jadi langsung ke case-nya. Nah, seperti itu. Kemudian variabelnya tidak dibatasi kalau studi kasus ya. Sumber data ataupun triangulasi tidak diperlukan ya. Tapi kalau penelitian kualitatif ya jelas. Kalau misalnya kita melakukan penelitian kualitatif ya, membangun sebuah teori atau grounded teori ya, kita harus membandingkan apa yang dikatakan oleh orang itu. Kita tidak bisa percaya begitu saja kan. Kita harus mencari sumber lain yang membuat kita yakin apa yang dikatakan orang itu betul adanya gitu. Kalau misalnya kemarin tadi seperti yang contoh di atas tadi, misalnya kalau misalnya cara Jokowi memindahkan pedagang pasar di Solo misalnya, tidak ada konflik. Nah, apa itu? Kalau dia tanya pedagang misalnya, ya, apakah pedagang mengatakan itu sebenarnya? Nah, kan belum tentu. Nanti harus ada misalnya pihak ketiga atau pihak lain atau sumber lain yang bisa memastikan bahwa apa yang dikatakan oleh orang itu sebagai responden kita itu atau informan kita itu benar adanya. Jadi tidak begitu saja bisa diterima kan. Nah, itu yang disebut dengan triangulasi. Nah, bisa nggak digeneralisasi? Bisa nggak diberikan kesimpulan? Ya. Nah, kalau semuanya kan pasti diberikan. Tapi kalau misalnya kualitatif hanya pada skop lokal. Nah, kelebihan dari studi kasus ini ya bisa digeneralisasi atau dibuat kesimpulan. Ya, meskipun kasusnya hanya 1 atau 2 gitu. Ini kelebihan dari studi kasus. Saya kira nanti akan saya tunjukkan beberapa contoh yang dibuat oleh mahasiswa kita ya, yang bisa menembus Q3. Nanti mereka buat dan cukup bagus hasilnya ya. Oke, kemudian kita lihat lagi ya. Nah, kesalahpahaman terhadap metode studi kasus ini tadi di awal sudah saya sebutkan sedikit ya, karena memang
berbeda mazhabnya ya. Mazhab kualitatif kuantitatif itu beda sekali dengan studi kasus. Kalau kuantitatif itu ya perlu sampel yang adekuat sehingga nanti bisa digeneralisasi kan. Kalau misalnya dihitung sampelnya, misalnya sampelnya 200 penelitian deskriptif misalnya cross-sectional study, kita hitung sampelnya 200 ya 200 sampelnya, baru kita bisa generalisasi, ya kan? Tergantung pada sampel yang kita perlukan dengan kekuatan power penelitian kita dan tingkat signifikansi. Ya, itu jelas pada penelitian kuantitatif. Nah, itu memang masanya beda ya. Nah, jadi memang agak sedikit sulit untuk membuat mengalihkan ya paham-pahamnya seperti itu. Kemudian menurut pendapat Yin itu tahun 2003 menyebutkan beberapa prasangka yang mungkin ada dalam model studi kasus itu. Yang pertama adalah menurut Yin ya, tidak ada prosedur yang baku atau kuat. Mohon maaf, Yin ini adalah seorang peneliti yang ada tulisannya dan ini yang paling banyak diikuti ya oleh peneliti-peneliti studi kasus sekarang ini. Nah, kemudian kesulitan melakukan generalisasi tadi statistik dan melakukan studi kasus perlu waktu yang lama dan penelitiannya terlalu banyak tulisan yang sudah dibaca ya. Oke, jadi ini adalah prasangka-prasangka yang mungkin ya bisa membuat orang dalam tanda petik tidak tertarik untuk melakukan studi kasus, tapi sebenarnya tidak seperti itu ya. Oke, dalam bukunya Yin juga menyarankan prosedur dan cara generalisasi laporan yang mengatasi berbagai prasangka tersebut diminimalisir ya, sehingga sekarang ada yang kita sebut nanti di belakang saya akan jelaskan tentang ada semacam guidance ya untuk studi kasus. Kalau mau nulis studi kasus baca guidance-nya dulu baru di submit ya. Kalau enggak kemungkinan nanti akan ditolak oleh editor ya jurnal. Oke, komponen ini rancangan penelitian ya. Nah ini studi kasus ada 5 komponen ya kalau kita lihat. Ada pertanyaan penelitian tentunya. Semua penelitian harus ada pertanyaan penelitian. Kalau tidak ada pertanyaan penelitian tentunya apa ini ya. Nah makanya kalau dosen biasanya atau penguji tanya dulu pertanyaan penelitiannya apa, masalahnya apa gitu. Baru dari pertanyaan penelitian ini nanti kita bisa buat tujuan. Tujuan itu kan untuk menjawab pertanyaan penelitian sebenarnya ya. Jadi ada tahap-tahapnya itu. Tapi kadang-kadang kita masih absurd dalam membuat pertanyaan penelitian. Nah, sehingga kalau kita tidak begitu jelas dalam membuat pertanyaan penelitian, nanti akan kesulitan juga untuk membuat tujuan penelitian ya, dan hipotesa. Kemudian yang kedua adalah proposisi. Ya, kalau ada. Biasanya proposisi ini nanti biasanya dimasukkan dalam bab 2. Ya. Kemudian unit analisis, kaitan data dengan proposisi, ya. Kemudian kriteria untuk membahas temuan. Ya. Nah ini, jadi biasanya kalau di jurnal kami ya, jurnal JKM biasanya studi kasusnya ya 2000 kata ya, tidak terlalu banyak. Seperti penelitian-penelitian yang lain yang bisa lebih 3000 gitu ya. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi. Ya, pertanyaan penelitian. Nah, tadi sudah saya katakan berpola pada how dan why. Ya, misalnya bagaimana proses perkembangan. Ya, misalnya seperti itu ya, bisa juga kita masukkan ke bidang kesehatan misalnya. Ya, seperti itu ya. Ya, satu hal yang mungkin bisa memberikan jawaban. Oke, ini how. Kemudian proposisi, apa sih proposisi? Proposisi merupakan pernyataan yang merefleksikan isu-isu teoritis yang penting yang akan membimbing peneliti mencari data yang relevan. Ya. Pernyataan yang merefleksikan isu-isu teoritis. Kalau misalnya penelitian kita terkait dengan malaria, ya, apa? Misalnya ada satu
kasus di mana Plasmodium malarianya tidak spesifik untuk daerah tersebut. Kenapa bisa terjadi? Kalau ada satu keadaan yang unik, nah yang itu ya nanti akan kita buat pernyataannya gitu ya. Tidak biasa. Nah, seperti yang saya katakan tadi misalnya, mungkin kasus-kasus COVID biasanya pada orang-orang yang punya comorbid atau orang-orang yang punya yang usia tua misalnya, ya. Kenapa pada orang yang usia muda yang sehat gitu? Kenapa bisa tidak seperti itu? Kan satu pernyataan yang merefleksikan isu-isu yang mungkin tertantang kita untuk mencari jawabannya gitu, ya. Nah, kita berupaya untuk mencari data yang relevan dengan itu. Kemudian proposisi diturunkan dari teori, logika, atau pengetahuan umum yang membimbing untuk peneliti tetap fokus, ya. Nah, tanpa proposisi tentunya peneliti akan cenderung untuk membahas semua hal, berlebar kemana-mana gitu, tidak fokus pada apa yang mau akan dicari. Gitu. Jadi dalam proses ini adalah uniquely ya, sesuatu yang unik, yang mungkin menurut saya sih ini adalah kunci dari upaya peneliti untuk mencari data-data yang relevan, sehingga proses ini adalah bukan pagar gitu, guidance pagar gitu ya, sehingga peneliti itu tidak cari kemana-mana gitu. Sama ketika kita kadang-kadang menulis artikel penelitian atau laporan penelitian, ya dalam pembahasan kan kita kemana-mana itu, ya buat sana, kemudian bahas sana, bahas itu, jadi tidak fokus pada hasil penelitian kita gitu. Harusnya kan kalau kita membahas itu kan apa yang kita bahas itu berdasarkan hasil penelitian kita, dan itu tidak boleh dikembangkan kemana-mana. Nah itu mungkin yang kita sebut dengan proposisi. Oke. Kemudian ini analisis, di mana kasusnya? Kasus apakah kasus individual, atau kasus decision, atau kasus program. Nanti kasus individual saya tunjukkan, kasus program juga saya tunjukkan, ya. Nah, tentu unit analisis ini ya pasti berhubungan dengan pertanyaan penelitian dan proposisi tadi atau pernyataan tadi, ya. Nah ini data saya kira, hati-hati ya. Nah ini bagaimana menghubungkan data dengan pernyataan unik tadi, ya. Nah, ini harus kita lihat pola-polanya gitu ya, pola-polanya. Jadi hal-hal yang mungkin yang unik tadi nanti kita lihat apakah sesuai atau tidak. Nah, ini akan menuntun peneliti, menurut saya menuntun peneliti ke arah temuan-temuan yang nantinya akan berhubungan dengannya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kita selalu berupaya tetap pada koridor yang berkaitan dengan proposisi yang kita bangun, tidak lari kemana-mana gitu, ya. Ya. Nah seperti itu, ya. Nah, tidak ada kriteria tunggal yang dibuat dibuat cocok untuk semua problem. Kriteria harus cocok dan berkaitan dengan posisi sekaligus pertanyaan penelitian. Nah, ini case tadi desain itu ada yang single, ada yang multiple case. Ya. Kalau kita lihat baca ada yang satu aja kasusnya, tapi ada yang beberapa. Tuliskan saya 2 atau 3 itu kasus yang mungkin yang hampir-hampir sama. Ya. Okay. Ada juga yang sifatnya embedded, ya, dikaitkan ataupun holistik menyeluruh, ya. Oke, kalau holistik itu ya satu unit dianalisa secara holistik keseluruhan. Nah, kemudian kalau yang embedded itu adalah beberapa unit dianalisa. Nah ini contohnya ya, kalau saya lihat desainnya, karena kita mungkin kita bicara tentang teori, ya, mungkin ini sedikit. Nah ini seperti ini. Ini konten, ini kasusnya, ya, ini kontennya, ini single case. Nah, jadi pembahasan kasus itu lebih luas ya. Ini analisis 1, ini kasus, ini beberapa kasus mungkin, ya. Oke, dianalisis.
fragmen-fragmennya, kemudian menjadi sebuah kasus, kemudian dibahas konteksnya, ya, nah, seperti itu. Macam-macam lah modelnya gitu. Nah, kita pilih yang mana, ya. Umumnya yang seperti ini, tapi ada juga yang seperti ini, ya. Nah, ini sedikit teori, ya. Nah, ini single case, ya. Jadi bisa dilihat ada critical case, ada unique case, ini case, ada yang representatif atau typical case, ada yang longitudinal case, ya. Bisa di beberapa kasus yang diamati, satu kasus diamati terus-terus gitu, sampai dia meninggal atau sampai dia sembuh, nah, bisa diamati terus ya longitudinal, itu kasusnya satu aja gitu, gimana gitu, kita bisa jadi cohort ya. Nah, atau pilot case, nah itu bisa macam-macam gitu, tinggal kemana. Tapi sekarang yang menarik itu mungkin seperti ini ya, unique case. Nah itu bisa kita lakukan ya. Oke, ini tadi. Nah ini proses penelitiannya, single case ini seperti ini. Kita mengembangkan teori dengan proposisi, ya, seleksi kasus, kemudian kumpulkan data, ya, protokolnya, caranya mengambil datanya. Misalnya kalau misalnya data laboratoriumnya, laboratorium yang mana, kemudian validasinya seperti apa datanya, gitu, ya. Mungkin sehingga betul-betul data itu adalah data yang betul-betul valid gitu ya. Kemudian kita lakukan case study, kemudian kita tulis report penelitian, ya, dan seterusnya. Nah kalau ini yang multiple case, sama saja sebenarnya ini, karena ini agak ditulis rumit sedikit, tapi sama saja ya. Nanti kita lihat. Oke, kemudian kesimpulannya apa? Nah kesimpulannya tentu apa ya? Ada 4 komponen dalam kesimpulannya. Ya, yang pertama adalah ringkasan temuan, kemudian kontribusi teoritik, kembali lagi ke teori, kemudian implikasi kebijakan, dan saran peneliti lebih lanjut. Tentu kita harus masukkan ke sini. Apa yang kurang misalnya. Kalau kasus itu seperti ini, kira-kira apa misalnya. Nah, seperti itu. Ya. Ya, kemudian ini ada standar penulisan case report. Saya tahu juga ini dari Dr. Won ini. Sebelum saya nggak tahu juga ini ya, ada yang disebut dengan care statement. Nanti bisa dilihat ini di sini diandu di sini ya. Kalau kita mau nulis case report di jurnal-jurnal yang key ya, jurnal Scopus ya, atau jurnal non Scopus yang berreputasi internasional yang lain, mereka melihat ini ya. Yang kita lihat, kalau kita klik seperti itu, kita lihat yang pertama ini ada title bisa ditentukan ya, keywordnya 2-5 keyword gitu ya, abstraknya, pendahuluan, patient information ya, okay. Kemudian clinical findingnya, timelinenya, kemudian diagnostic assessment, therapeutic intervention kalau ada ya, kemudian follow up dan outcome ya. Nah, ini semua harus ada di situ dalam ketika kita menerangkan case kasus ya. Kemudian ini diagnostic assessment, laboratoriumnya di mana, siapa ya. Kemudian therapeutic intervention, follow up outcome, ya. Kemudian discussion. Kemudian yang paling bawah ini ada informed consent juga, ya. Jadi jangan misalnya kita mengambil kasus, kita ambil status, kemudian kita analisa statusnya, kemudian pasiennya kita abaikan dari situ juga ya. Jadi harus ada patient perspective dan informed consent. Ya. Kita dibuat sedemikian rupa ya, sehingga betul-betul menjadi sebuah kajian kasus yang menarik. Nah ini ada contoh artikel di jurnal yang case report yang dari kita ya, dari Fakultas Kedokteran dan Waksarani ya. Nah, ini tulisan Dr. Bambang ini bagian bedah, dan ini mahasiswa kita ini masih kohas. Nah, ini case report nanti bisa dibaca. Nah ini key 3 ini, key 2 ini, ketiga atau key 3 ya. Nah, kemudian di bawah ada juga yang dari Anggia Rarasati ini di
clinical pediatric and child, ya. Ini congenital malaria due to plasmodium vivax case report. Sama Bu Sukatini, Bu Loli, dan Bu Lili, ya. Nah, ini juga case report juga. Okay. Nah, ini kalau kita mengikuti guidelines, ada kasus yang unik, ya, kenapa tidak kita bisa tulis? Ya, karena orang lain tidak bisa tulis karena dia tidak menemukan case yang apa namanya, yang unik kan. Kalau kita kan banyak case kita yang unik. Kalau kami ini di penelitian kebijakan, ya, kami nulis baru terbit ini. Kalau di kebijakan itu case reportnya itu, case tadinya itu ya seperti tadi, ya, ada. Kalau kami seperti ini meningkatkan rekrutmen serta ajukan tarif. Nah, ini adalah yang ditulis dalam policy brief. Nah, ini mungkin semacam case study juga, tapi dalam bentuk kebijakan. Ya, ada kebijakan yang unik yang harus diambil dalam satu masalah tertentu. Ya, ini kami tulis sama-sama dengan Pak Kristinus dan Ibu Hilda. Nah, mudah-mudahan ini diperlombakan di jaringan kebijakan bulan November. Mudah-mudahan menang. Ya, ini baru. Ini policy brief namanya kalau di case study di kebijakan. Ya, oke. Kalau kami orang kebijakan, saya bukan orang klinisi. Ya, karena menyoroti satu kebijakan tertentu. Ya. Baik, saya kira itu Mas Ismut ya yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan bisa mencerahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Ahmad. Oke, saya buka sesi tanya jawab kepada seluruh partisipan. Dipersilakan. Bisa secara langsung ya. Nanti moderator yang akomodir. Silakan. Atau bisa juga ya, pertanyaannya di ya, chat room. Bagi yang malu bisa di chat room. Tapi langkah bagusnya kalau secara langsung ya. Silakan para peserta. Gimana? Ada pertanyaan? Dipersilakan ya kalau ada. Bisa secara langsung. Teman-teman mahasiswa tidak tidur kan? Halo? Bagaimana? Ada pertanyaan? Nanti catat aja dulu, nanti pada waktu selesai semua narasumber baru nanti kita ini. Oh, itu kalau gitu. Oh, kalau begitu saya ini aja dok ya, melangkah ke narasumber kedua. Ya. Sambil menunggu pertanyaan dari teman. Ya. Kepada Dr. Roni Isdowardana, dipersilakan. Atau sambil menunggu pertanyaan, sambil menunggu jam saya sebenarnya, saya sebenarnya pengen tahu juga dengan audiens yang ada. Jadi mungkin boleh saya share screen? Oh, boleh dok, silakan. Maaf, Dr. Ahmad bisa. Betul ya. Ya. Sudah? Oke dok. Oke. Oke, buat
para audiens sambil menunggu saya memberi sesi berikutnya, saya pengen tahu mengenai audiens itu sendiri. Jadi coba sih para peserta masuk ke website ini dan ya ada satu pertanyaan aja kok yang perlu dijawab. Jadi buka slido.com atau pakai QR code yang ada tertera, terus masukkan kode 84046. Terus ya ada sedikit polling tentang dari program mana Anda berasal. Oke dok, teman-teman sambil mengerjakan dari Dokter Roni, Dokter Ahmad ada pertanyaan nih dok. Satu pertanyaan. Ya. Silahkan kalau mau sambil bertanya. Oh ya dok, sip. Pertanyaan gini dok, bagaimana mengidentifikasi kasus yang layak untuk case report itu sendiri? Ulang. Ya, saya ulang ya dok ya. Bagaimana mengidentifikasi kasus yang layak untuk case report gitu dok? Kasus yang kayak gimana dok yang layak ini untuk dijadikan case report? Ya, sudah sih posisi ya. Halo dok, suaranya agak putus-putus. Jadi sebenarnya kan dimulai dari komposisi. Komposisi itu adalah suatu pernyataan yang mungkin unik, yang mungkin tidak biasa. Ya, kalau kamu melihat satu fenomena dalam satu kasus, misalnya tidak biasa, ya, itu bisa kamu angkat sebagai satu pernyataan, ya, itu nanti akan dikaji. Bisa dikaji secara longitudinal selama beberapa waktu, bisa dikaji dalam waktu itu juga, misalnya karena mungkin tidak biasa kasusnya gitu ya. Jadi kata-kata unik seperti tadi yang dikatakan Lin tadi, ya. Yang mengatakan seperti itu. Jadi sesuatu kasus yang mungkin tidak bisa biasa terjadi. Ya, itu mungkin bisa kita jadikan, kita anggap sebagai satu kasus, studi kasus. Jadi kalau biasa, yang sudah biasa dikerjakan orang, yang sudah mungkin aman-aman saja, ya itu mungkin tidak terlalu relevan. Orang tidak terlalu membaca lah. Ya kan sebenarnya kita menulis di artikel itu kan sebenarnya adalah satu satu media juga untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan secara akademik ya ke orang lain gitu dalam konteks akademik. Nah, ini sebenarnya itu. Jadi kalau dalam konteks seperti itu ya sebenarnya ketertarikan pembaca itu menjadi lebih utama ya. Saya tertarik karena membaca jurusan ini tulisannya bagus, ya, ada ya informasi sangat informatif gitu. Nah, kalau kita misalnya kalau pengalaman saya beberapa kali di jurnal UGM itu ya di peer review itu ya mereka selalu katakan seperti itu. Tulisan Anda sangat informatif ya seperti itu. Jadi sepertinya kalau kita mengangkat kasus yang biasa-biasa saja, saya kira itu tidak tidak terlalu tertarik untuk editor untuk bisa menerima itu atau reviewer ya. Tapi kalau misalnya kita menulis dengan satu kasus yang unik, ya, sehingga merangsang pembaca untuk bisa lebih dalam untuk membaca gitu, dan kalau bisa men-cite ya, mengambil tulisan itu untuk menjadi dasar tulisan dia, gitu, itu satu yang yang relevan. Nah, sekarang indikator tulisan itu kan sebenarnya adalah seberapa banyak orang mensitasi kan. Di jurnal juga, kalau misalnya jurnal itu banyak disitasi artikelnya, ya jurnalnya akan naik. Jadi sebenarnya adalah
keterbaruan, novelty, dan kalau di case tadi ini adalah keunikan. Ya, gitu menurut saya, Pak Isma. Oke dok, sedikit menyambung Ya. dari pertanyaan sebelumnya dok ya. Mungkin teman-teman mahasiswa di sini mendefinisikan unik itu kayak gimana dok? Kan tidak bisa diukur nih. Nah, keunikan itu kayak gimana dok sebenarnya? Supaya punya teman-teman mahasiswa punya gambaran. Dokter Ahmad. Bell peppers, yum, yum, yum. Yes, 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 I like bell peppers. Oh, oke. Dokter Ahmad, menyambung pertanyaan tadi dok. Definisi keunikan kasus itu dok gimana? Supaya teman-teman mahasiswa punya gambaran. Maaf dok, suaranya putus-putus. Jadi gini, kalau keunikan kasus itu memang kalau mahasiswa sih belum ya. Kalau praktisi yang biasanya yang bisa melihat, oh ini kasusnya unik. Kalau kita misalnya seperti tulisan Rara tadi kan, dia kan menulis terkait dengan plasmodium ya, satu plasmodium yang mungkin tidak biasa ada di Apsarani atau di Samarinda ini gitu. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu gitu. Jadi satu hal yang unik. Jadi kalau kita mahasiswa mungkin belum, karena memang case study ini yang saya baca itu tidak diperuntukkan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi ya. Bukan satu model skripsi yang, bukan satu tulisan bisa yang disamakan dengan skripsi gitu. Jadi kalau misalnya kita tulis case study ya tidak bisa ya untuk skripsi gitu maksud saya. Jadi ya memang keunikan kasus itu belum bisa terlihat kalau mahasiswa. Tapi kalau orang klinisi, ya orang-orang praktisi, dia sudah bisa melihat, oh iya, ini kok kasus ini tidak biasa ya. Kalau kasus ini ada sesuatu yang mungkin intervensinya mungkin agak sedikit berbeda intervensinya gitu. Ya, kenapa bisa terjadi seperti itu gitu. Oh, kasus ini mungkin tampilan ataupun manifestasi laboratoriumnya agak sedikit tidak seperti biasa gitu. Nah, bisa seperti itu juga. Ya. Nah, itu yang kita tulis. Kalau misalnya kita melihat ada satu fenomena di mana manifestasi laboratoriumnya mungkin tidak sesuai dengan teori yang ada, mungkin kita amati dalam beberapa waktu. Misalnya kita mungkin bisa mengamati secara longitudinal gitu. Kita lihat perkembangannya gitu. Ya, seperti itu. Jadi kan di kasus yang sepanjang longitudinal tadi, ya kita lihat dalam beberapa waktu. Nah, seperti itu. Jadi banyak hal-hal yang sebenarnya kalau kita praktisi, ya, kalau kita di lapangan, ini kan studi lapangan sebenarnya ini ya. Kalau kita lihat di depan ya masih semut, dia kan tuliskan studi lapangan ya. Nah, jadi nanti kita akan bisa melihat fenomena apa gitu di luar kebiasaan gitu. Ya. Oke, begitu. Kira-kira. Terima kasih banyak dok. Oke, sebelum 12 menit menuju narasumber kedua, silakan kepada peserta untuk bertanya. Saya buka 1-2 pertanyaan ya. Dipersilakan. Bisa secara langsung maupun di chat room. Dari anak kuas mungkin ada, karena kan sudah ini kan, ke rumah sakit. Ada pertanyaan? Halo teman-teman mahasiswa.
Kalau dilihat dari audiens banyak yang dari dokter gigi ya. Oh ya. Pak Rahmat mungkin ada contoh dari kasus dokter gigi. Iya ya. Saya cari. Kalau dari FKUNMUL sendiri belum muncul banyak ya kasus dokter gigi ya, studi kasus dokter gigi. Artinya malah masih banyak yang kosong, Hmm. masih banyak yang bisa dijelajah. Yang dari keperawatan nggak ada sama sekali ya. Hmm. Ini dosennya keperawatan ada hadir, kenapa mungkin mau dipanggil mahasiswanya? Oke teman-teman, 10 menit lagi menuju narasumber kedua. Ada pertanyaan? Gak usah malu-malu ya. Kita sama-sama belajar nih. Ayo silakan. Kalau nggak ada, saya yang bertanya. Ayo oke dok. Kan gini dok ya, studi kasus atau kan lebih sama case report. Nah, kan ada kasus dok yang unik ini nih. Nah, terus di follow up. Untuk follow up-nya sendiri dok, itu ada syarat minimalnya kan dok? Sampai kan ada kan jenis penyakit yang memang sampai ke kronis nih. Apakah sampai akut udah cukup mewakili atau gimana dok? Ya, tadi ini mengatakan itu ya. Ada banyak ya. Maaf dok, suaranya putus-putus. Ada slide-nya ya, Yin mengatakan ada banyak tipe ya. Ada yang acute, ada longitudinal gitu. Ya kan? Kan macam-macam tuh. Tadi kalau ada slide tadi kan, dia bisa seperti itu gitu. Ada yang bisa satu kasus itu diamati selama berapa waktu, kayak cohort gitu, ya, dipelajari selama berapa waktu. Ada yang waktu itu juga, ada yang acute, kan macam-macam. Jadi sebenarnya semua bisa saja, ya, tergantung kepada seberapa besar kita bisa mendapatkan informasi terkait dengan kasus itu sebenarnya. Kalau saya baca di apa ini mungkin saya salah juga nih. Saya mungkin saya belum baca bukunya secara lengkap, tapi yang saya tahu seperti itu. Jadi bisa saja misalnya nanti Roni bisa bantuin. Sebenarnya bisa aja tergantung pada perspektif mana, tergantung pada posisi mana, proposisi mana kan kita kan. Nah, apakah kasus itu mungkin tidak bisanya kita amati dengan satu waktu saja, mungkin perlu beberapa waktu ke depan sampai selesai kan one case juga, satu kasus juga kan, atau mungkin cukup pada waktu itu saja, pada critical, tidak bisa, nah, seperti itu. Oke dok. Nah, ya udah, yang penting kita bisa menjawab proposisi yang kita bangun di awal kan. Nah itu sebenarnya kalau saya sih. Ada Roni, ada tambahan Ron terkait dengan ini case study ini? Kayaknya nggak. Ya, intinya tergantung penulisnya sih, mau sampai sejauh mana. Saya juga bukan ahlinya di bidang penulisan case studies, tapi ini jujur penelitiannya memang orang klinis. Orang klinis, tapi ya tergantung sampai. Ya, yang sering dilihat adalah entah hasil akhirnya si pasien sembuh total, terutama pada kasus-kasus akut, atau ya sebaliknya pasiennya akhirnya meninggal. Seringkali kondisi dua ini kan yang memang malah membuat misalnya meninggal karena komplikasi atau sesuatu yang rumit, sehingga itu malah membuat unik dari kasusnya. Jujur kan pernah ada itu kan ya studi kasus dari FKUNMUL yang ya sayangnya yang meninggal adalah mahasiswa FKUNMUL sendiri, kan juga pernah ada menjadi laporan studi kasus, dan itu malah saya lihat kasusnya hanya mungkin baru satu-satunya dilaporkan dari Indonesia. Itu tentang amuba yang menyerang pada susunan saraf pusat kalau tidak salah.
Tapi ya kalau pada penyakit-penyakit yang kronis ya tergantung dari penulis. Seringkali ya kalau sudah berhasil di maintenance ya artinya sudah selesai. Oke dok, sip. 6 menit menuju narasumber kedua. Pertanyaan terakhir dok, Dr. Rahmat. Kan case report itu sendiri kan dok, jumlah sampel kan dikit nih, kan ada cuma 1 di follow up dan sebagainya. Setidaknya kan peluang untuk biasnya kan lebih besar kan dok? Atau gimana sih? Kan saya kurang paham masalah ini dok. Nah, masalah biasnya gimana dok? Kan 1 sampel bedakan sama eksperimen yang jumlah sampel yang banyak. Dan untuk menekan itu kan lebih kecil ya untuk biasnya. Sedangkan case report kan cuma 1 yang kita follow up sampai selesai. Nah, apakah ini peluang biasnya lebih besarkah atau sebanding dengan penelitian eksperimen dok? Maaf, Dr. Rahmat. Sampel yang apa namanya, yang cukup untuk generalisasi kan, tergantung pada kekuatan, power ataupun tingkat signifikansi yang kita buat gitu. Kan memerlukan sampel yang berapa banyak sampelnya, nanti baru kita bisa generalisasi. Ya kan sebenarnya itu kan. Kan penelitian itu kan biasanya kita setel power dan signifikansinya berapa, kemudian nanti kita hitung jumlah sampelnya berapa, kemudian atas dasar itu kan orang percaya generalisasi yang kita bangun kan, atau kesimpulan yang kita bangun kan, seperti itu kan sebenarnya. Tapi kalau penelitian yang sifatnya kualitatif, penelitian yang sifatnya case study ini nggak perlu, memang haluannya beda, memang perspektifnya beda. Tapi kalau case study ini saya lihat kalau saya lihat care yang disampaikan oleh Roni itu, ya, guidance itu dia betul-betul laboratoriumnya harus betul-betul ditunjukin siapa laboratoriumnya, validitasnya seperti apa gitu. Ya, jadi unsur-unsur data-data yang menunjang tulisan kita itu harus betul-betul betul-betul divalidasi dengan baik gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita bicara COVID, siapa yang menyatakan konfirmasi positif itu apa, laboratorium yang mana gitu. Laboratorium yang harusnya tersertifikasi oleh apa, misalnya Kemenkes atau apa gitu. Jadi betul-betul memang menunjukkan data-data laboratorium yang valid gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat tadi uraian-uraian tadi dari CARE itu memang betul-betul dijaga betul validitas dari data ini. Nah, sehingga data-data ini nanti data-data yang nanti yang akan menunjang proposisi yang dibangun tadi, ya kan? Nah, itu betul-betul bisa dipercaya gitu, ya. Nah, seperti itu. Jadi memang beda haluannya. Beda. Jadi satu case saja bisa meyakinkan orang dengan kalau kita mengikuti CARE tadi, ya, mungkin bisa menjadi bahan apa ya, menjadi satu sumber informasi baru, ya, seperti itu. Yang setahu saya seperti itu Mas Ismun. Ya. Oh iya dok, terima kasih banyak. Jadi dok, sampel yang kalau kualitatif kan perlu kalau kualitatif kan di apa namanya, di triangulasi, ya kan? Pernyataan kalau kualitatif ya, penelitian kualitatif kan biasanya kan orang triangulasi, cari sumber-sumber lain kan untuk membandingkan apakah pernyataan itu betul atau tidak. Tapi kalau case study ini kan tidak seperti itu, ya, tergantung pada validitas dari data-data atau informasi-informasi yang kita jadikan sebagai dasar untuk membahas kasus. Ya, seperti itu. Kalau saya sih. Terima kasih banyak dok. Karena pukul 10 sudah ini dok, saya melangkah ke